Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolongku di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, oh haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, oh haleluya, ku mau sembah Dia. Action. Conversation is on. Oke, Pak Joko Suwiknyo. Oke, Pak Joko. Ya, Sehat semua, Pak. Satu keluarga, Pak. ya puji Tuhan sampai saat ini kami diberi kesehatan Iya. dengan keluarga baik-baik semua. Oke, Pak. Sebelum kita lanjut nanti ke pelayanan-pelayanan Pak Joko gitu ya. Iya. Dan suka dukanya seperti apa dan sebagainya. Pak Joko kenal Tuhan berapa lama, Pak? Saya kenal Tuhan sejak tahun 87, berarti 13, 21, 24 tahun. 24 tahun ya, Pak. 24 tahun langsung di GKI Pergulan Bundar. GKI Pergulan Bundar gitu ya, Pak. Sebelumnya saya sama Kristen terutama itu sangat benci. Kenapa, Pak? Karena saya lihat pada waktu itu saya kan masih di Kelenteng, Konghucu. Di mana mama papa juga sana, malah saya lahir itu di Kue Pangno. Oh iya, iya. Katanya umurnya apa, tanggal lahirnya sama dengan sama papa. Tapi memang dalam perjalanan itu memang betul. Kalau saya sakit, minta di sana, kita beli ke toko obat, sembuh. Kalau kita ujian, ya kita mohon sana, kasih jamsi gitu, disuruh bakar, masukkan ke air, airnya kita minum, Sembuh. terus berjalan dengan baik. Ujian itu, jadi mungkin ketenangan ya, yang penting ketenangan, bukan dari hunya itu saya Iya, sekarang. bukan dari ininya ya. Iya, lalu naik ulang tahun, Senji itu saya datang ke sana bawa ya semacam buah-buah itu, lalu dipersembahkan, kita tunggu sambil lihat wayang potehi. Iya, dulu ada banyak, Pak. Kayak Masa potehi. itu kita pak kue, oke, bawa pulang nggak apa-apa, bawa pulang. Bentahun gitu. Malah kawinnya saya sama istri saya itu di Kelenteng. Oh, Kawinnya. gitu. Oh, belum di gereja. Belum. Kawinnya tahun 77. Wah, 77, Pak. Saya masih kecil. Iya. Tapi ada pembaruan dari Pak Lim pada tahun itu 2002 mungkin. Ada pembaruan di sini. Nah, kembali, Pak. Kenapa benci Kristen, Pak? Ya karena Ada apa di ya saya melihat ya mungkin kan di Kristen banyak paham, banyak dari Protestan, dari Pantekosta, terus dibagi sama GKI ini. Saya lihat di di Pantekosta itu kalau doa itu ada suara ngomong iki opo ini bahasa apa? Nggak ngerti pada waktu itu katanya bahasa roh. Ya. Nggak ngerti. Terus mari gitu, tepuk tangan. Mari tepuk tangan, nangis-nangis, terus gembira. Karena saya sudah dilatih di Konghucu kan berarti kekusukan yang dulu gitu. Aku bingung pada itu. Ini apa tepuk tangan gitu. Tapi Tuhan jama ya tak. Akhirnya ke GKI Perguruan Bundar. Tapi dengan denominasi yang lain, Kristen yang lain is okay. Sudah oke kan gitu ya. Ya oke. Malah sebelum kawin tuh saya sempat les di Katolik. Tapi akhirnya enggak ikut, enggak tahu. Pada waktu itu kok bisa narik lagi ke Kelenteng untuk mengikuti sembahyang itu. Ada foto-fotonya Mas. Oke. Berarti nggak senangnya karena ada pertanyaan ini model kebaktian apa? Kayak model kayak gini gitu kan, Pak ya? Betul. Nah, Pak, dengan perjalannya waktu akhirnya tambah cinta dengan Tuhan. Tapi problemnya itu saya orangnya begitu datang ibadah pulang, enggak Oh iya. kumpul-kumpul sama mereka gitu loh. Masih jemaat pasif Iya, istilahnya. pasif. Oke.
Nah, Pak Joko, sekarang kaitannya dengan lagu yang dinyanyikan ini ada sesuatu yang khusus nggak Pak, yang tadi Pak Joko nyanyiin? Ada punya arti apa Pak? Artinya sangat banyak dan mendalam. Karena dalam masa-masa yang sampai saat ini, saya itu mengalami banyak masalah di rumah tangga saya. Oke. Terus otomatis saya baca-baca, lagu ini kok seolah-olah itu menguliti saya. Pada waktu itu saya masuk ke GKI Pregolan Bunder, itu Butris Adinata. Saya bingung, pendeta ini kok tahu masalah saya gitu loh. Sampai saya terkatung-katung, anak-anak masih kecil pada waktu itu. Kok saya ini dikuliti gitu loh. Oke. Terus saya melihat, oh ini lagu ini. Jadi lagu ini adalah lagu yang punya arti khusus Pak? Iya, Pak Joko ya? betul. Sampai saat ini, kita kan kehidupan dan pasang surut ya. Iya. Sampai saat ini saya masih lagu ini. Masih punya arti Iya, gitu ya Pak ya? arti. Nah, Pak Joko mulai aktif di pelayanan kapan Pak? Wah, ini rada panjang ya. Gak apa-apa Pak, 2 jam 3 jam. Pada tahun 2004. Saya ikut, tidak tahu caranya bagaimana. Masih pada waktu itu masih Pak Rajin Gunawan yang mimpin. 2004. Persis pada waktu itu juga mertua dari papa mertua itu dipanggil Tuhan juga. Oke. Tepatnya September tahun tanggal 7. Lalu Juli istri saya itu juga tahun 2004 itu Agustus operasi. Oke. Di dokternya pada waktu itu Dokter Iwan Juanda. Entah bagaimana kok saya ketarik jadi anggota biasa pada tahun 2004. Berarti sampai sekarang ya 17 tahun. Di mana katanya umur sweet 17. Ini pun acara ini tidak diacarakan loh. Ini saya persis 17 tahun saya melayani Tuhan. Tanggal ini maksudnya? Itu lupa saya untuk bulan dan tanggal lupa, tapi yang jelas 2004. Itu bulannya Mei. Saya juga lupa. Oke. Lalu 2004-2005 saya berserta rombongan juga Pak Rajin Gunawan datang, itu ikut pelawatan orang ya pada waktu itu menghibur. Yang saya tahu itu mamah mertua dari Cik Jing Jing, dari mamanya Nono ya. Iya Pak Nono. Ya. Dia juga sudah cukup tua pada tahun itu loh ya. 2005 mungkin saya lupa. Terus ujuk-ujuk Pak Agus yang mimpin, Agus Suryanto. Beserta ibu datang di tempatnya itu, kita rame-rame di sana, muji Tuhan. Bu Agus ngomong, ini loh Pak Rajin, saya ditunjuk langsung. Besok akan mengganti Pak Rajin. Tiba-tiba itu? Tiba-tiba di situ. Saya masih ingat, mungkin Bu Agus juga ingat pada waktu itu. Sungguhan tahun 2006, saya, ya Pak Rajin mengundurkan diri, saya ditunjuk di Komisi Kedukaan. Saya masih ingat kok pada waktu itu, teman-teman di Kedukaan itu, kita ajakkan ya makan di Happy Sushi itu untuk selanjutnya. Karena bagaimana? Karena pada waktu itu Komisi Kedukaan itu tidak ada. Hanya ada pendeta nyomot terutama Bu Fungsiu untuk mendampingi dia ke Komisi Kedukaan gitu. Tutup peti, tidak ada komisi gitu. Jadi siapapun yang mau ikut dicomot udah ya langsung pergi sana. Tapi tantangannya banyak, kok Teguh. Sungguh, saya ini orangnya tidak percaya gitu. Tapi karena berjalannya waktu, semenjak saya diangkat jadi komisi tersebut, saya mengalami, waduh, kalau kita ceritakan mengerikan sungguh. Apa Pak? Saya punya usaha bengkel.
Itu bengkel itu tempatnya itu di Tandes itu, Sepeda motor, mesin atau apa, Pak? mobil. Oh, bengkel mobil. Saya orangnya nggak ngerti mesin, tapi teman saya punya tempat itu. Saya survei, sudah saya survei. Tempatnya ramai betul. Tandes apalagi sekarang dia ada box culvert ya, Iya, tutup. box culvert. Terus saya terima ada keanehan. Sudah saya ajukan sebelum resmi ya kita ngundang pada waktu itu masih ada siapa namanya itu Andreas tuh, Mintarso itu yang ikut dalam doa ribut, sudah buka ngkim dari berarti tacie mama saya. Iya. Itu kepingin tahu. Saya dengar itu, dia lihat, ini keanehan yang pertama. Di depan bengkel tersebut ada 2 rumah yang menyatu. Nah, luas daripada 2 rumah ini sama bengkel saya itu sama. Dia ngomong. Itu rumah bentuk fisik atau rumah? Fisik sudah jadi rumah. Oke. Dia ngomong, nggak bagus. Oh, Saya rotok seret gini. ya. Kedua, di mana 2 rumah, 3 rumah dari bengkel saya itu teman saya lama. Saya dulu kerja di bank. Dia itu salah satu nasabah saya. Ya. Dia ngomong, aku ini SEO kuda. Kaget aku. Serut, aku juga SEO kuda. Nggak bisa untuk cari makan di sini. Karena apa? Jiong gitu. Iya, jiong di depan itu katanya ada sungai. Memang ada sungai ya, yang ditutup sama box culvert. Mundur lagi saya. Terus saya masuk lagi di tempatnya toilet, ya. Ya. Di tempat saya kerja itu, Heeh. itu dibuka, ada tutupnya dibuka, ada pintu buka gini. Maaf, sekali lagi maaf. Kalau orang mau apa namanya, beol atau apa di situ, itu mesti kelihatan. Jadi posisi orang ini kelihatan di situ. Itu yang ngomong konsumen saya. Tidak baik, harus dirubah. Oke. Terus ke berapa lagi lupa saya tadi. Itu jalan itu ramai di situ. Jadi konsentrasi orang itu tidak lihat kiri kanan, dia mesti Lihat jalan. Terus yang lainnya sudah saya undang untuk muji-muji ya, muji Tuhan. Akhirnya sungguhan. Bengkel itu tidak jalan. Saya rugi setengah mati. Oke. Mari gitu, saya otomatis sebagai baru megang ini timbul pertanyaan di otak saya. Ini pelayanan betul-betul tidak baik. Pada waktu itu loh ya. Pelayanannya, Pak. Iya, pelayan saya tidak Karena baik. kedukaan. Iya, ngurusi orang duka terus. Sempat saya ngomong sama kocongku, ada orang gimana. Saya ceritakan, diangkat sama kocongku untuk meeting di tempat sini, Oke. di gereja kita. Di tempat itu, saat ini dibuat PA itu loh. Iya. Terus, yang hadir ingat saya loh ya, tapi ada 8 orang yang hadir ya kocongku, lalu Bu Dian mungkin pada waktu itu, ya Pak Agus sama Pak Lim. Dalam pertemuan itu ya mereka ngomong, saya ceritakan itu, ya ngomong tidak mungkin Pak Joko, Tuhan itu menyesarakan anaknya. Tapi dengan adanya jalan-jalan segini dan kegagalan saya utarakan, gitu. Tapi yang balik lagi ya, ini kan hanya pelayanan. Iya. Tergantung Pak Joko mau meneruskan enggak, gitu. Iya. Kesimpulan itu. Itu pergumulan buat saya. Ya apa ya, gini bener. Tapi saya percaya juga, tidak mungkin Tuhan Yesus Kristus itu akan menelantarkan anaknya. Nah, pada waktu itu anak-anak masih kecil, jadi juga bingung. Gitu. Berjalan waktu ternyata puji Tuhan. Meskipun saya saat ini bukan orang kaya, bukan the have, bukan apa, tapi sampai eksis lah. Ya. Sampai saat Masih ini tercukupi. cukup. Mau makan apa ya oke. Ya.
Itu sekeliput. Tapi memasuki masa-masa itu sangat sulit sekali. Oke. Itu sempat membuat Pak Joko mau mundur enggak? Wah, ya pasti. Tanggapannya istri gimana Pak waktu itu? Nah, justru istri yang mendukung saat ini. Sampai sekarang ini istri mendukung. Tak gitu, saya pasti tidak ada pegangan. Pasti saya mundur. Nah, Pak Joko. Iya. Saat pertama langsung pelayanan langsung di kedukaan. Iya. Gitu ya? Apa nggak tertarik pelayanan yang lain waktu itu Pak? Saya punya pendapat ya. Kalau kamu mau melayan Tuhan, hanya satu aja. Oke. Jangan 2, 3, enggak. Nanti tidak ada hasil yang baik. Atau nggak kepingin pindah waktu itu Pak? Enggak kepingin. Nggak Hanya saya punya hasrat. Pada waktu yang lalu-lalu pelayanan itu, masa sih kedukaan ini mak bagi buku nyanyian tok. Terus fungsinya apa saya? Saya punya inisiatif, coba ya. Pendeta mak kasih khotbah, saya mau ngerangkum yang saya lihat di kedukaan gereja lain, yaitu saya mulai menyusun lagu-lagu yang akan saya nyanyikan beserta keluarga terduga. Lalu 2, nas pembuka ini penting. Nah, ini bisa dilaksanakan kalau saat ini begitu ada orang yang berduka di rumah maupun di rumah sakit, saya pasti datang. Oke. Saya mau ngomong, ya apa keluarga ini si mati itu ya apa orang. Jadi untuk menentukan juga jadwal Ya. mau kemana, hari apa itu saya mesti datang dan saya doakan juga pada keluarga yang ditinggalkan. Jadi situ saya akan rangkum, akan saya jabarkan di nas pembuka maupun di nyanyian yang akan dinyanyikan itu. Oke. Kalau saya lihat ya Pak ya, di komisi kedukaan ini kan orang-orang yang sangat apa ya, istilahnya itu sangat pekerja keras gitu ya dalam hal melayani gitu. Karena kan namanya kedukaan itu kan nggak mengenal jam, iya kan Pak? Nggak mengenal jam, nggak mengenal hari. Tapi teman-teman ini dengan setia responnya langsung cepat, gitu kan Pak? Iya. Saya sendiri mengalami kan Pak Joko waktu papa saya meninggal, papa mertua saya meninggal, Pak Joko langsung respon cepat waktu itu. Pak, motivasi apa sih Pak yang membuat Pak Joko, terutama khususnya Pak Joko, karena Pak Joko yang ngobrol dengan saya saat ini, begitu cepat untuk merespon ada jemaat yang mengalami kesusahan dan sebagainya. Apa sih Pak motivasinya Pak? Kan nggak semua orang bisa seperti itu Pak. Ya, ini suatu pertanyaan yang baik. Di mana memang kalau kita mau melayani itu istilahnya harus menjegur sampai basah. Total. Gitu. Total. Oke. Yang ini saat ini saya lagi mencari orang juga. Nanti pada suatu saat yang mengganti saya tapi belum ketemu. Oke. Motivasi saya yaitu saya ini ikut merasakan. Oke. Duh, orang yang ditinggal dengan kekasih di dalam keluarga itu merasa kehilangan. Maka dari itu HP saya ini 24 jam buka. Oke. Di mana 1:30 malam ada telepon, pasti saya datang. Oke. Entah itu di rumah sakit atau di rumah duka. Ada pernah satu hari saya tidak tidur. Jadi 1:30 di undang-undangnya di kesehatan dokter itu kan 2 jam jenazah itu tidak boleh diudik. Mungkin bisa hidup lagi atau ya apa. Ya kemungkinan mati suri Mas. Mati suri. 3:30 saya telepon yang jualan peti. Di mana ini di situ dibawa, Bu ini mau kemana gitu, di rumah aja Pak Joko. Oke. Sampai di rumah kira-kira 4:30. 4:30 saya pulang dulu, 5:30 pagi saya pulang dulu, ngeluk geger. 6:30 jadi bel,
Pak Joko enggak ke sini. Saya tanya, itu rumah sudah siap semua untuk, oh sudah, oke Bu, nanti saya ke sana. Saya datang ke sana setengah 8 pagi gitu. Terus saya omong-omong, karena dia militer, jadi mau saya mixkan antara militer juga mau melayani dari gereja juga. Sampainya setengah 10, saya pulang jam setengah 2 siang. Wes mulai lagi, mari gitu sampai jam 4, jam 5 selesai. Jadi tidak bisa tidur orang itu. Makanya saya berpikiran gini Pak, apakah Pak Joko ini tidak mikir kesehatannya sendiri? Kenapa enggak? Apakah sempat enggak berpikir bahwa ini butuh tenaga, butuh pikiran yang apa ya, yang lebih gitu loh Pak. Kenapa kok enggak mikiri kesehatannya? Kalau pas yang Pak Joko sakit gimana kan gitu? Saya cuma berpikir itu sih. Sampai sebegitu besarnya motivasi apa ya, dorongan untuk melayani gitu. Ya, tetap kita mikirkan kesehatan, tapi kita punya Tuhan Yesus Kristus. Dan dia tahu betul keluarga saya dan saya sendiri. Jadi mereka yaitu keluarga saya itu, terutama istri saya mendorong. Jadi mungkin istri saya enggak ikut-ikut dalam hal ini ya, mungkin tidak segini saya punya pelayanan, tapi istri yang dorong. Jadi ya mesti takut, apalagi kalau sekarang ini pandemi ya. Tapi itu saya mohon sama Tuhan untuk bisa menyelesaikan dengan baik di komisi ini. Gitu. Berarti Pak Joko mulai berapa? 2002 ya? 2004 itu ya, iya. 2004 sampai sekarang. Iya. 17 tahun melayani di komisi yang sama. Pak, pengalamannya gimana Pak? Dukanya apa, sukanya apa Pak Joko? Wah, ini suatu pertanyaan juga yang baik. Supaya yang belum melayani Pak bisa meniru Pak. Ya, pertama saya ngomong kalau nanti suatu saat ada yang mengganti ya ini pada waktu khotbahnya Pak Sandi Nugroho, 2 kali dia ngomong di kebaktian minggu itu, Pak Joko itu HP-nya 24 jam itu tidak pernah dimatiin. Ya. Dari situ khotbah itu sebetulnya, waduh, tambah membebani saya gitu loh, soalnya share jadi di khotbah situ. Bukannya gitu. Tambah terkenal, tambah orang nyatet kalau ada apa-apa Pak Iya, Joko itu. Bisa tanya tuh nomor HP-nya gitu lah, aduh ya apa ya. Jadi memang betul, khususnya komisi ini, karena yang saya anggap komisi ini itu komisi yang unik. Ya. Uniknya Pak? Dalam arti kata ya itu lagi 24 jam. Iya. Kita harus gak bisa tunda. Iya, gak bisa nunda. Karena kematian itu enggak bisa ditunda. Kalau Tuhan Yesus itu kasih saya, ini Pak Joko daftarnya komisi jemaatmu yang meninggal jam gini ya. Wah, enak. Bisa planning. Ya. Itu harus betul-betul sepenuh hati. Oke. Ya. Lalu hujan atau apa harus betul. Pernah satu hari itu ngalami 6 atau 7 yang meninggal loh, Pak. Belum kita pernah ngubur di babatan jerawat. Mau pulang sudah belum masuk rumah ada telepon lagi. Nah, pernah istri saya itu sampai muntah-muntah. Cut. Conversation is off.